Yang suka mie instan, yuk merapat. Korea Selatan boleh dibilang juara dunianya untuk konsumsi mie instan. Karena ternyata Korea Selatan memiliki konsumsi mie instan per kapita tertinggi secara global. Hal ini memungkinkan adanya keterkaitan dengan kesehatan tentunya. Maka dilakukanlah suatu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan potensi konsekuensi kesehatan yang terkait dengan pilihan makanan populer ini. Studi ini kemudian dilakukan oleh para peneliti di Seoul, ibu kota Korea Selatan, yang menyelidiki hubungan antara asupan mie instan dan kesehatan kardiometabolik pada lebih dari 3.300 mahasiswa. Jadi jumlahnya cukup banyak. Para peneliti merekrut peserta berusia 18-29 tahun yang menjalani pemeriksaan kesehatan. Mereka kemudian menganalisis data yang dilaporkan sendiri tentang frekuensi konsumsi mie instan selama setahun terakhir. Analisis tersebut mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia, indeks massa tubuh atau BMI, jenis kelamin, latar belakang sosial ekonomi, perilaku kesehatan, dan keseluruhan pola makan untuk mengisolasi efek spesifik dari mie instan. Hasilnya ternyata cukup mengkhawatirkan. Jadi, studi tersebut menemukan hubungan positif antara konsumsi mie instan yang sering dan beberapa faktor risiko kardiometabolik utama. Hal ini termasuk kadar trigliserida yang lebih tinggi, kemudian peningkatan tekanan darah diastolik, dan juga peningkatan kadar gula darah puasa yang bisa jadi merupakan tanda potensi prediabetes atau diabetes itu sendiri. Risiko ini khususnya sangat mengkhawatirkan bagi mahasiswa perempuan. Karena dibandingkan dengan mereka yang jarang makan mie instan, wanita muda yang mengkonsumsinya 3 kali atau lebih dalam seminggu memiliki peluang hampir 6 kali lipat untuk meningkatkan trigliseridanya. Meskipun mie instan sering dianggap sebagai sumber kalori yang nyaman dan murah, penyebab di balik risiko kesehatan ini kemungkinan lebih besar dari sekadar kandungan kalorinya. Mie instan biasanya dikemas dengan natrium, lemak tidak sehat, dan karbohidrat olahan. Dan mie instan juga seringkali rendah serat, vitamin, dan mineral-mineral penting lainnya. Ketidakseimbangan nutrisi inilah yang dapat berkontribusi pada berbagai masalah kesehatan dari waktu ke waktu. Memang kita tahu mahasiswa yang dikenal dengan jadwal super sibuk dan terkadang kebiasaan makan jadi kurang ideal, merupakan kelompok konsumen utama mie instan. Harga yang terjangkau, kemudahan penyajian, dan masa simpan yang lama menjadikannya makanan pokok mahasiswa yang tampaknya sempurna. Tentunya ini juga terjadi di Indonesia. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa kemudahan ini mungkin dapat mengorbankan kesehatan di masa depan untuk si mahasiswa ini. Jadi, penelitian ini sendiri menyoroti pentingnya pilihan diet seimbang untuk dewasa muda, bahkan di tengah tuntutan kehidupan mahasiswa. Meskipun mie instan dapat sesekali dinikmati, namun ini tidak boleh menjadi makanan utama. Dan ada beberapa poin penting yang harus kita pertimbangkan. Pertama, prioritaskan makanan utuh. Fokus pada memasukkan buah-buahan, sayuran, biji-bijian utuh, dan sumber protein tanpa lemak ke dalam diet kita. Lebih sering memasak. Explore resep sederhana dan sehat yang dapat disiapkan dengan cepat dan terjangkau. Baca label makanan. Perhatikan kandungan natrium, lemak, dan gula saat memilih mie instan. Cari alternatif yang lebih sehat. Cari pilihan mie instan dengan kandungan natrium lebih rendah dan sayuran tambahan. Ingat, diet seimbang adalah kunci untuk menjaga kesehatan yang baik sepanjang hidup kita. Jadi, lain kali jika ingin mengambil mie instan, pertimbangkan hasil penelitian ini dan buatlah pilihan cerdas untuk menyehatkan tubuh kita semua. Terima kasih. Jika dirasa bermanfaat, silakan like dan subscribe.